Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan dalam kehadiran-Mu untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang dapat kami rasakan, kami nikmati pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar renungan harian kami, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkannya semua dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang melindungi segala aktivitas dan kegiatan kami. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amanginang dan saudara-saudari yang menjadi renungan kita pada Kamis 26 September 2024, terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan pada kita. Dang jadi boloson muna jahat, jaladang jadi marsiun sunian roham tu anak bangsom, ikon haholongon mu dodongan jolma songon dirim, ai audo Jahoba. Dalam bahasa Indonesia, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin ketika kita baca ayat ini dalam bahasa Indonesia tadi bahwa dikatakan jangan engkau menuntut balas dan jangan engkau menaruh dendam. Mungkin menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apa tujuannya ketika kita melakukan balas dendam? Apa untungnya ketika kita meluapkan rasa dendam dalam hati kita? Mungkin rasanya adalah serasa puas, serasa sudah meluapkan apa yang menjadi dendam dalam hati. Tentunya ketika ada rasa dendam dalam hati kita, ada si jahat dalam hati kita. Bagaimana hati kita dirasuki untuk kita bisa melakukan dendam, membalas apa rasa sakit dalam hati kita. Apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, kemungkinan menjadi suatu hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Imamat ini, Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih, merupakan kitab yang berfokus pada bagaimana tata hukum, tata cara, ritual tentang bangsa Israel ketika mereka di perbudakan Mesir. Terkhususnya pada pasal yang ke-19 ini tentang hukum kekudusan, tentang bagaimana kekudusan itu menjadi tema utama dalam kitab Imamat ini, di mana Allah menuntut agar bangsa Israel menjadi kudus karena Allah sendiri juga kudus, seperti dalam Imamat 19 ayat kedua ketika kita baca Amanginang. Kekudusan yang dimaksud bukan hanya tentang aspek dari ritual dan keagamaan, tetapi tentang bagaimana kita mencerminkan kasih, keadilan, dan pengampun dalam kehidupan mereka juga, dan begitu juga dengan kita. Kembali lagi bagaimana tentang tadi balas dendam, rasa ingin meluapkan dendam, dan bagaimana kita berharap orang lain tidak dendam kepada kita. Ada sebuah cerita Amanginang sebagai posisi yang sama seperti dia, dan nara hubung yang diberikan adalah nomor bos di mana tempat si perempuan tersebut bekerja. Tentunya gejolak dalam hatinya menunjukkan bahwa kenapa? Apakah aku ingin digantikan? Apakah aku ingin dipecat? Tentunya si perempuan berpikir tersebut. 2 hari kemudian dia berpikir jatuh.
relasi kita dengan sesama. Kita adalah gambaran Allah, jadi ketika kita menaruh dendam, Allah tidak menaruh dendam dengan kita. Jadi jangan sampai kita pun manusia, hanya manusia biasa, menaruh dendam dengan sesama kita. Tetapi hendaklah kita menjadi citra dalam kehidupan kita melalui citra Allah, dan melakukan pengampunan sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Karena Allah saja mengampuni kita, terlebih kita juga harus mengampuni diri kita dan juga sesama kita. Jangan sampai kita Jangan sampai kita diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi, bahwa Tuhan adalah pemilik dalam kehidupan kita. Dan kita harus taat akan segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Amanginang dalam Imamat 19 ayat 18 ini menekankan bahwa bagaimana kasih adalah perintah tertinggi dari Allah. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan kehidupan kita dengan sesama, mencerminkan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan kita tidak menaruh dendam dengan sesama kita. Jangan sampai dendam menaruh kita ke dalam keterjerumusan, tetapi marilah kasih, perdamaian, pengampunan yang daripada Tuhan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.